Salam sejahtera bagi kita semua, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Happy Alfani Mendreva, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. SMK Negeri 1 Hili Serangkai salah satu satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka kategori mandiri belajar yang menekankan merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini saya ingin membagikan video praktik baik saya kepada rekan sejawat di sekolah dalam menumbuhkan budaya positif di dalam kelas guna mendukung pembelajaran paradigma baru. Tahu nggak Bapak Ibu hebat? Bagaimana usaha yang dapat dilakukan guru dalam menanamkan budaya positif dalam diri murid melalui lini terkecil yaitu kelas? Apakah melalui peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Mari kita simak perbedaan keduanya. Peraturan kelas berisikan aturan-aturan sepihak yang dibuat oleh guru bersifat memaksa dan ditaati oleh murid karena rasa takut atau ingin mengikuti. Sementara kesepakatan kelas berisikan nilai-nilai kebajikan universal dibuat berdasarkan ide dan impian murid menjadi sebuah kebiasaan positif karena dilakukan secara sadar dan menanamkan budaya positif kepada murid melalui keyakinan akan nilai-nilai kebajikan dapat melahirkan sebuah kebiasaan baik yang kedepannya akan membentuk budaya secara komprehensif, yaitu budaya sekolah. Dengan menerapkan budaya positif di dalam kelas melalui kesepakatan kelas atau belajar, maka di dalam diri murid tertanam kebiasaan-kebiasaan baik yang terus bertumbuh sehingga murid menjadi manusia yang mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Sahabat guru hebat, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun kesepakatan kelas bersama murid? Ada 5 langkah-langkah yang dapat memandu Bapak Ibu. 1. Tanya pendapat murid. Bapak Ibu bisa memulai diskusi dengan murid tentang kelas impian mereka. Misalnya, kelas yang rapi dan bersih, teman-teman yang kompak, suasana kelas yang menyenangkan, dan lain sebagainya. 2. Tanya ide murid untuk mencapai kelas impian. Bapak Ibu dapat memberi kesempatan kepada murid untuk curah pendapat tentang usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kelas impiannya. Misalnya, untuk mewujudkan kelas yang rapi dan bersih, maka membiasakan membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kebersihan kelas, dan lain sebagainya. 3. Ambil kesimpulan dari ide murid. Bapak Ibu dapat menyimpulkan bersama murid ide-ide yang sudah disampaikan. 4. Ubah ide menjadi kesepakatan kelas. Setelah disimpulkan, maka ide-ide tersebut dapat disusun menjadi kesepakatan kelas. Perlu diingat bahwa kalimat kesepakatan kelas dibuat sederhana agar mudah diingat oleh murid dan hindari penggunaan kata jangan atau dilarang. Dan 5. Tempelkan kesepakatan kelas agar mudah dibaca oleh murid. Sahabat guru hebat, terkadang bahkan sering murid-murid kita di kelas tidak dapat mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Hal ini bisa saja disebabkan kurangnya kesadaran dalam diri murid akan pentingnya budaya positif. Sebagai guru, kita jangan buru-buru mengambil tindakan untuk menghukum murid, karena murid bisa merasa takut dan tertekan. Nah, Bapak Ibu, langkah yang dapat kita tempuh adalah menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer yang dapat mendisiplinkan murid sehingga murid nantinya memiliki motivasi internal dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka yakini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Perkenalkan, nama saya Lady Trivena Mendropa. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Hilir Selatan. Saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya dalam membuat perubahan-perubahan positif dalam lingkungan belajar, yakni bagaimana menumbuhkan budaya positif dari lini terkecil, yaitu kelas, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dan mengandung nilai-nilai kebajikan, sehingga hal tersebut nantinya menjadi sebuah kebiasaan positif yang kedepannya membentuk budaya sekolah. Untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka, sekolah kami sudah memulai perubahan positif dalam lingkungan belajar, yaitu dengan penerapan budaya positif di dalam kelas melalui penyusunan kesepakatan kelas melibatkan murid yang diperkasai oleh Ibu Happy Alfani Mendrapa sebagai motor penggerak perubahan di sekolah kami. Terima kasih.